Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita selanjutnya, ini mengenai pajak di apotek. Nah, sebelum kita mempelajari apa saja pajak yang ada di apotek, ini kita akan mempelajari tentang pajak secara umum. Nah, ini adalah pengertian pajak, ini berdasarkan Prof. Rohmat. Ini dimana pajak merupakan suatu iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, kemudian ini ada beberapa pengertian pajak juga dari Prof. Andriani dan juga dari Miss Dr. Pledman. Ini dimana pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan yang tertuang oleh wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara atau untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ini juga ada lagi, pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan tertuang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Nah, ini dari ketiga pengertian tadi yang disebutkan, ini dapat disimpulkan atau dapat diringkas. Ini yang pertama, itu pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Jadi untuk pajak juga tidak bisa sembarangan ya, itu nilai nominalnya juga itu tertuang di dalam undang-undang. Nah, kemudian tidak menunjukkan adanya kontraprestasi. Jadi tadi disebutkan bahwa pajak itu merupakan sesuatu yang wajib atau sifatnya itu dapat dipaksakan, di mana masyarakat atau rakyat itu akan membayar kepada pemerintah. Nah, di mana masyarakat itu tidak mengharapkan adanya balasan atau timbal balik dari pemerintah. Maksudnya tidak mendapatkan langsung gitu, secara langsung timbal balik. Kalau bayar pajak ada timbal baliknya gitu. Nah, dimana pajak tersebut ini akan dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun di daerah-daerah. Nah, ini diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah atau public investment. Jadi tadi pajak itu kita peroleh dari masyarakat ya, atau dari rakyat, dan itu sebenarnya pajak akan digunakan untuk pengelolaan dari sistem pemerintahan. Misalnya nanti si pajak tersebut itu digunakan untuk menggaji ASN, atau si pajak tersebut itu digunakan untuk pembangunan di daerah ya. Jadi sebenarnya itu dari rakyat untuk rakyat. Nah, ini juga tujuan lainnya ya, ada reguler, ada tujuan lain itu untuk reguler. Nah, di sini nih ada beberapa azas pajak, di mana pajak tuh harus equality atau adil dan merata, jadi adil secara vertikal ataupun horizontal. Terus juga convenience ya, jadi tidak menyulitkan, jadi pay as you earn, jadi harus membayar sesuai dengan yang kamu terima atau bayar sesuai yang diterima. Ini juga ada ekonomi efisien, terus ada certainty, jadi tidak sewenang-wenang. Jadi ada undang-undang, jadi pemungutan pajak ini itu didasarkan pada undang-undang. Nah, ini ada beberapa jenis pajak ya dan penggolongannya. Ini yang pertama, ini penggolongan, ini berdasarkan pemungutannya ya, golongan pemungutannya dia ada yang pajak langsung dan juga ada pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua, ini ada sifatnya, ada yang pajaknya subjektif dan ada yang pajaknya objektif. Nah, kemudian ada lembaga pemungutnya, ini ada yang di pusat ataupun ada yang di daerah. Nah, di sini ini menurut sasarannya atau objeknya. Jadi yang pertama ada pajak subjektif, ini berdasarkan subjek baru dicari objeknya. Ya, jadi maksudnya ini
Jadi kalau misalnya pajak subjektif, ini pajak mengenai pengenaan beban pajak, ini memperhatikan pribadi wajib pajaknya atau disebut dengan subjek pajak. Jadi ini berdasarkan si wajib pajaknya. Nah, kemudian baru ditentukan objek pajaknya. Nah, di sini keadaan pribadi wajib pajak itu sangat mempengaruhi besarnya dari jumlah pajak yang tertuang. Nah, di sini ini contohnya ada PPh ya, PPh 21, PPh 15, PPh 22, PPh 23. Nah, ini PPh itu pajak penghasilan, ini PPh 21, 15, 22 itu tentang pasalnya. Dan itu menjelaskan beda-beda ya. Seperti PPh 21 itu menjelaskan tentang pajak penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, dan lain-lainnya. Itu juga ada aturannya ya, jadi ada aturannya berapa persen pajak yang bisa diambil kepada setiap wajib pajak, itu ada aturannya di sana. Kemudian ini juga ada PPh 15, ini merupakan berhubungan dengan laporan pajak yang memiliki hubungan dengan norma perhitungan khusus bagi setiap golongan wajib pajak tertentu. Kalau PPh 22 ini merupakan pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau pembelian atas penjualan barang mewah. Nah, kemudian ada PPh 23 juga, ini pajak yang dipotong dari wajib pajak ini ketika terjadi sebuah transaksi ya, seperti adanya dividen, royalti, bunga, hadiah, penghargaan, sewa, dan lain-lainnya. Nah, ini juga penghasilan dan juga PPh 23 ini juga berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan ya. Nah, kemudian ini ada pajak objektif. Ini pajak objektif ini dimana berdasarkan objek baru dicari subjeknya. Jadi pajak objektif ini hanya memperhatikan sifat objeknya ya, objeknya apa, objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, pajak objektif ini dikenakan pada setiap orang dengan ketentuan jika penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, biasanya ini untuk pajak objektif ini bisa meliputi beberapa golongan seperti pihak yang menggunakan benda keda pajak. Kemudian ada pajak yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki atau kepemilikan barang-barang mewah dan pemindahan harta dari Indonesia ke negara lain. Nah, di sini contohnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai dan juga ada PPNB. PPNB itu pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi dari sasaran atau dari objeknya. Ini kalau pajak subjektif itu berdasarkan subjeknya atau si wajib pajaknya. Kalau objektif itu berdasarkan barang atau objeknya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau contoh subjektif itu PPh, pajak penghasilan. Nah, kalau misalnya pajak objektif ini PPN, biasanya memang ke barang. Nah, PPN itu merupakan suatu pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, kemarin kita sebelumnya ya tentang kalau misalnya di apotek itu kan kalian juga bukan hanya di apotek, kalau misalnya kalian belanja di supermarket atau makan di supermarket, di food court gitu, itu kan suka ada yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai, yang biasanya nilainya 10%. Nah, PPN itu biasanya dibayarkan oleh konsumen. Nah, tapi nanti untuk pelaporannya itu biasanya oleh si produsennya ya. Jadi itu ke makanannya biasanya sih 10%. Kemudian ini juga ada PPNBM. Ini pajak penjualan atas barang mewah. Ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Nah, di mana barang tersebut dikelola oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ya, jadi kalau misalnya yang subjektif itu ke wajib pajaknya, kalau yang objektif itu ke barangnya atau ke objeknya. Kemudian ini menurut sifatnya, ini ada pajak langsung,
Nah, ini pajak langsung, pembebanannya ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jadi ini pembagian pajak ini nih berdasarkan cara pemungutannya, dia bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah, pajak langsung ini pajak yang kewajiban pajak yang dibebankan ini harus ditanggung sendiri oleh pihak wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi wajib pajak itu harus membayar pajaknya sendiri, ini di mana beban pajak tersebut ini tidak dapat dialihkan ataupun diwakilkan kepada orang lain. Jadi pajak langsung ini mempunyai suatu keharusan dalam proses pembayaran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, ini contohnya ya, ada PPh, pajak penghasilan, PBB, pajak bumi bangunan, kemudian ada PKB, pajak kendaraan bermotor, dan ini juga ada pajak penerangan penjualan, pajak penerangan jalan. Tadi udah jelas ya, kalau PPh itu pajak penghasilan. Kalau misalnya nanti dia mendapatkan penghasilan itu ada wajib kena pajak. Kalau pajak bumi dan bangunan ini pajak yang dipungut karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita punya suatu bangunan, misalnya pajak bumi dan bangunan, kita punya tanah ataupun punya bangunan, punya rumah, itu ada ya pajaknya ya, PBB. Terus ada juga PKB. Kalau PKB udah tahu ya, kendaraan bermotor, ini pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, dasar untuk pengenaan beban ini didasarkan pada nilai jual kendaraan bermotor. Jadi ada ya, kalau itu kalian lihat STNK itu pasti ada untuk perpajakannya. Nah, terus ada pajak penerangan jalan. Ini kalau pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dibebankan kepada pihak-pihak yang menjadi konsumen penggunaan listrik yang terdapat di wilayah penerangan jalan. Nah, biasanya pembebanan pajak ini didasarkan pada nilai jual tenaga listrik atau nilai tagihan biaya beban yang ditambahkan dengan nilai KWAH yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk pajak langsung. Kemudian kalau untuk pajak tidak langsung, ini pajak pembebanannya ini dapat dilimpahkan kepada orang lain. Jadi pajak ini beban kewajiban pajaknya ini dapat dialihkan atau dapat diwakilkan kepada pihak lain, di mana dalam pembayarannya ini pajak tidak langsung dapat diwakilkan kepada orang lain. Ya, jadi maksud bisa tidak langsung diwakilkan. Nah, jenis pajaknya tidak langsung ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga untuk pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala. Nah, ini di sini contoh-contohnya ini ada PPN. Jadi kalau PPN kan maksudnya itu tidak bisa dilimpahkan, soalnya kan dia yang mendapatkan yang mendapatkan pertambahan nilai itu langsung ke konsumennya. Jadi tidak bisa dilimpahkan ke konsumen lain tapi langsung dibayarkan. Nah, terus ini juga ada bea masuk ya. Bea masuk ini merupakan pungutan yang dikenakan terhadap berbagai macam barang impor. Jadi dikenakannya ya tidak bisa yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Maaf, salah. Jadi maksudnya gini, ini pajak yang tidak langsung, jadi pembebanannya ini dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ini maksudnya seperti PPN. Tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya PPN itu sebenarnya yang melaporkannya itu produsennya, misalnya nih di apotek atau misalnya di food court. Itu yang melakukan usaha kan sebenarnya yang berjualan, istilahnya yang berjualan makanan. Nah, tapi untuk pajaknya itu dibebankan ke konsumen ya. Jadi PPN, pajak pertambahan nilai, itu dibebankan ke konsumennya. Jadi yang membayar pajak tuh konsumen. Nah, sementara yang melaporkan itu biasanya produsennya. Terus kemudian ada bea masuk juga, ini untuk barang-barang impor. Nah, biasanya bea masuk ini dilakukan pemerintah terhadap barang impor yang masuk ke daerah. Nah, perhitungannya ini berdasarkan jenis dan kondisi barang impor. Kemudian ada pajak impor, pajak ekspor yang seperti itu. Ini pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan seperti ekspor yang dilakukan oleh wajib pajak.
Nah, kemudian kita dilanjutkan ini berdasarkan pemungutannya. Ini ada yang namanya pajak pusat. Ini pungutannya itu dari pusat ya. Terus kalau misalnya ini pajak daerah, ini misalnya dari daerah-daerah. Jadi kalau misalnya pusat, ya kita ke pusat kantor perpajakan. Nah, kalau ini yang ke daerah-daerah, misalnya kayak ada pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah, makan, ataupun resto dan hotel. Jadi ini tidak terpusat ke pemerintahan yang di pusat. Nah, ini jenis-jenis pajaknya. Ini pajak pusat, ini biasanya pajak penghasilan, terus ada pajak pertambahan nilai, ke PPNBM, terus bea materai, pajak bumi bangunan, bea perorangan, hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ini juga ada pajak daerah, ada pajak provinsi, daerah tuh sama pajak kabupaten. Nah, kalau pajak provinsi ada BBN, bea balik nama. Jadi kalau kita punya suatu kendaraan, itu kita balik nama, misalnya kita beli second tapi mau atas nama kita, itu bisa ya, di provinsi juga masih bisa. Kemudian ini ada pajak kabupaten, ini pengelolanya di pihak kabupaten. Ini ada pajak hotel atau restoran, kemudian ada pajak hiburan dan pajak radio. Nah, di sini ini ada untuk pendaftaran ya. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah masuk ke wajib pajak, ini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah orang pribadi yang menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau kita sudah bekerja atau kita membuat suatu usaha, ini kita wajib mempunyai NPWP untuk pembayaran pajak. Nah, ini orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya ini ada yang dimaksud dengan PTKP. Nah, PTKP itu merupakan suatu komponen penting dalam perhitungan pajak. Nah, di mana PTKP itu pengurangan atas pajak, jadi penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya penghasilan kita di bawah nilai PTKP, itu kita tidak usah bayar pajak. Tapi kalau misalnya nanti itu ada perhitungannya ya kalau untuk PTKP. Jadi nanti ada dikurangin, kalau misalnya kita dapat penghasilan berapa, nanti ada pengurangan PTKP-nya. Itu ada di undang-undang. Nah, kemudian ini wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Jadi biasanya kalau misalnya pajak itu biasanya ada nanti tuh biasanya suami itu ada tanggungan tuh istri dan juga anak. Nah, ini kalau misalnya dia ada yang wanita kawin tapi dia terpisah, dia harus bikin NPWP. Kemudian ini ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggalnya. Selain wajib mendaftarkan diri ke KPP itu kantor pelayanan pajak ya, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha. Jadi harus ada 2 tempat. Nah, ini ada NPWP. Ini NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Nah, NPWP sendiri ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan juga sebagai identitas wajib pajak. Kemudian ini menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan. Jadi kalau misalnya nanti bikin kayak SPT tahunan ya, ini nomor NPWP ini pasti harus ada. Terus kalau kalian sudah bekerja, itu biasanya nanti suka ditanya NPWP-nya. Nah, ini untuk pembayaran dan pelaporan. Ini setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, ini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang selanjutnya melaporkan pajak yang tertuang di dalam SPT, surat pemberitahuan. Biasanya ini setahun sekali. Nah, ini untuk pelaporannya, ini ada surat pemberitahuan atau SPT. Ini merupakan sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak sebenarnya yang terutang, guna melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan
wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga guna melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Nah, ini pelaporan pajaknya disampaikan ke KPP atau kantor perpajakan ya, di mana wajib pajak tersebut itu terdaftar. Nah, ini kita masuk ke pajak-pajak di apotek. Ini berdasarkan pengertian yang tadi ya, kalau misalnya kita mempunyai suatu apotek, ini yang harus diperhatikan itu nanti ini ada tentang PPN, pembelian barang, jadi nanti ada ya yang 10%, jadi nanti kalau misalnya ada dari PBF itu menjual, itu namanya tuh harga jualnya tuh itu nanti HNA ditambah PPN, itu baru harga neto apotek itu nanti HNA atau harga neto apotek plus PPN ya, itu bakalan masuk ke kita. Jadi PPN dibayarkan oleh kita tapi pelaporannya itu nanti oleh produsennya. Terus ada PPh 21 ya, karena kita akan memberikan gaji untuk kita dan juga karyawan dan pemilik juga. Terus ada PPh 25 ini untuk angsuran pajak penghasilan. Ada PPh 23 pengembalian kelebihan pembayaran angsuran pajak. Ada PPh 29 ini penambahan kekurangan pembayaran angsuran pajak. Kemudian ada PBB, sudah jelas ya, karena kan kita mempunyai bangunan apotek, jadi kita harus melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan kemudian ada pajak kendaraan bermotor kalau misalnya kita memiliki kendaraan bermotor di apotek kita, misalnya untuk delivery obat gitu. Terus di sini juga ada pajak reklame, ini pajak atas pemasangan papan reklame. Jadi kalau misalnya nanti ada papan reklame apotek, nama apotek kita itu ada pajaknya ya. Ya, itu sekilas tentang pajak. Sebentar. Ini ada sedikit tambahan ya. Ini saya peroleh dari Dirjen Pajak. Jadi mengenai kewajiban pajak apoteker. Ini dari Dirjen Perpajakan ya. Nah, di sini udah jelas ya, apoteker sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Nah, di sini bagaimana kita membantu menyehatkan negara. Ini masih secara umum ya tentang apoteker. Nah, katanya obat-obatan dapat membantu menyehatkan manusia. Nah, di sini pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi ini ya yang harus kalian tahu, pajak itu sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, tadi yang kontra prestasi, jadi tidak mendapat imbalan secara langsung, timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini di sini ya, ini berdasarkan Dirjen Perpajakan. Jadi katanya untuk pendapatan negara pada APBN ini sekitar 2018, ini masih yang lama ya, saya dapatnya ini sekitar 1.894,7 triliun. Itu cukup banyak ya, dan itu dari pajak. Dan tadi yang pajak PPN, PPh, PBB itu semuanya hampir 1.894,7 triliun, di mana 75,2%-nya ini merupakan penerimaan pajak. Nah, jadi itu banyak sekali ya. 75% dari 1.894 itu masih cukup besar ya, besar sekali malah. Itu berdasarkan yaitu diterima dari penerimaan pajak dari PPh ataupun PPN, PPB dan pajak-pajak yang lainnya. Nah, di mana dari APBN tersebut, anggaran belanja negara ya, itu digunakan untuk layanan publik, kemudian untuk subsidi kepada masyarakat, terus kemudian untuk pertahanan keamanan, digunakan juga untuk fasilitas umum, untuk memperbaiki jalan, untuk membuat jalan, terus digunakan juga untuk pendidikan ya, beasiswa yang seperti itu, terus untuk kesehatan juga. Nah, jadi ini banyak sekali ya kontribusi dari pajak ke masyarakat.
Nah, jadi di sini sangat kebayang ya, kalau kita tidak mau bayar pajak berarti kita tidak membantu pemerintah itu untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya. Nah, di sini ini ada pajak pusat dan ada pajak daerah tadi ya, yang pembagiannya yang berdasarkan pemungutan. Ini pajak pusat ada PPh, pertambahan nilai, PPN, ada PPNB, BM, ini ada PBB di sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kemudian ada bea materai, dan ini pendapatan ini untuk membiayai APBN, anggaran pembelanjaan negara. Nah, kalau misalnya anggaran pokoknya belanja negara kalau nggak salah tuh. Nah, kemudian kalau untuk pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, ini untuk APBD, membiayai APBD untuk daerah. Nah, di sini ini alurnya ya, kalau misalnya nanti kalian sudah bekerja, ini yang pertama kalian daftar. Terus nanti kalau sudah dapat gaji, nanti dihitung-hitung kira-kira berapa pajak yang harus dibayarkan, kemudian kalian bayarkan dan nanti bikin SPT tahunan. Itu untuk pelaporannya. Nah, kemudian ini ada NPWP ya. Jadi NPWP, nah di sini fotokopi NPWP apoteker ini merupakan salah satu kelengkapan dokumen administratif untuk memperoleh surat izin apotek. Jadi kalau misalnya nanti kalian memegang apotek atau udah jadi apoteker, terus mau kerja di apotek, ini kalian harus punya NPWP kalau mau keluar surat izin apoteknya ya. Soalnya kan itu surat izin apotek itu bakalan keluar, itu kita bisa melakukan usaha penjualan itu kalau surat izin apoteknya itu sudah keluar. Jadi kita wajib ya punya NPWP. Nah, di sini kalau belum memiliki NPWP, katanya bisa melakukan pendaftaran di KPP, kantor perpajakan terdekat, atau melalui registrasi secara online. Nah, di sini jangan lupa kewajiban Anda untuk menghitung dan membayar pajak serta melaporkan surat pemberitahuan atau SPP kalau sudah memiliki NPWP. Nah, di sini ini untuk perhitungannya. Nah, ini di sini hubungan antara apotek dengan apoteker, katanya apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek dan sekaligus sebagai pemilik sarana apotek. Nah, ini apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek bekerja sama dengan pemilik apotek. Nah, ini maksudnya di sini tuh ada dua, ada apoteker yang dia punya sarana apoteknya sendiri dan ada apoteker yang bekerja sama dengan PSA. Nah, di sini ini ada pajak penghasilan ya. Ini objeknya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi maksudnya ini kalau PPh tuh ya kalau kita gaji lah ya. Jadi tambahan kemampuan ekonomis, jadi kita mendapatkan uang. Nah, ini tarifnya ini berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Ini dasar penggunaan PPh. Ini untuk apoteker yang tidak memenuhi, ini bisa dibaca ya mengenai PP-nya, peraturan pemerintahnya. Ini tarifnya tuh 0,5% dikalikan dengan omset ya dalam periode tertentu untuk apotek yang memenuhi kriteria di PP 23 tahun 2018. Nah, di sini ini untuk pajak penghasilan, ini ada orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ini berbentuk koperasi, CV, firma atau PT. Kemudian menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Nah, untuk pajak penghasilan. Nah, ini untuk PPh. Ini pajak penghasilan masih sama. Ini juga masih sama ya, pajak penghasilan. Ini masih sama ya seperti yang tadi, nampaknya terulang. Nah, ini pajak penghasilan. Nah, ini ada tarifnya ya.
kalau pajak penghasilan, kalau misalnya penghasilan kita selama 1 tahun sampai 50 juta itu tarifnya 5%, tapi kalau misalnya di atas 50 juta sampai 250 juta nanti pajaknya 15%, dan di atas 250 juta ini 500 sampai 500 juta ini 25%, dan di atas 500 juta setahun itu 30%. Ini ada tarifnya ya, berarti makin tinggi atau makin besar penghasilan kita itu tarifnya juga makin besar. Jadi kan tadi dibilang kalau misalnya pajak tuh dia asasnya tuh harus adil dan merata, jadi azas vertikal dan azas horizontal. Jadi ini dia semakin meningkat pada orang yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi atau memiliki penghasilan yang tinggi. Nah ini PTKP ya, yang tadi saya bilang ada penghasilan tidak kena pajak. Ini ada yang kalau PTKP ini PK0 tuh dia maksudnya tuh yang tanggungannya. Jadi 54 juta itu nanti tidak bakalan kena pajak. Jadi nanti penghasilannya tuh bakal dikurangin PTKP dulu ya. Nanti dikaliin baru sama tarifnya yang tadi. Nah, ini ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini objeknya tuh ini penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh apoteker yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini tarifnya itu 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Ini biasanya 10% dari harga penjualannya atau harga si barang atau obat tersebut. Nah, ini pajak pertambahan nilai ini berdasarkan faktur ya. Di sini nanti terakhir. Nah, di sini ini ada PPN. Jadi PPN yaitu 10% nanti dikalikan dengan harga jual barang tersebut. Jadi kalau harga barangnya 50 juta, itu nanti kena PPN kalikan 10% itu sekitar 5 juta. Nah, ini pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak elektronik. Jadi ada fakturnya ya. Terus penomoran nomor seri faktur pada wajib menggunakan ENOVA. Ini ada aturannya lagi yang memastikan e-faktur valid dilakukan dengan cara memindah QR code. Ini katanya berarti lebih canggih lagi. Ini ada yang namanya ENOVA. Jadi ada nomor wajib pajaknya tuh secara online, nomor seri faktur pajaknya. Nah, ini untuk pembayaran pajak. Ini ya ada macam-macam, ada e-billing. Ini secara online, cara mudah bayar pajak. Nah, ini caranya buat dulu kode billingnya, terus bayar billingnya. Nah, ini langkahnya tuh buat kode dan bayar di billingnya. Nah, ini data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing itu NPWP, penyetor pajak, ini kode jenis pajak dan kode jenis setoran, kemudian masa pajak dan tahun pajak, kemudian di jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Jadi nanti dibikin dulu ya kode billingnya di sini. Nah, ini buat kode. Nah, nanti tinggal tinggal dibayar sesuai sama billing, sesuai sama biodata kita, bayarnya berapa. Bukan biodata, maksudnya data kita harus bayarnya berapa gitu. Nah, ini ada kode-kodenya juga ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya apotek terus mau bayar setoran, itu ada kode-kodenya di jenis pajaknya tuh, jenis setorannya tuh macem-macem. Ada PPh 29 tuh kodenya beda lagi. Nah, ini untuk billing. Jadi ada billing yang di KKP. Ini ada yang berdasarkan internet. Jadi bisa kita menggunakan internet ya, internet banking. Sekarang tuh biasanya kalau untuk pembayaran pajak biasanya kita tinggal masukin kode. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pajak itu tinggal minta nomor e-filing. Jadi nanti tuh di e-filing tersebut kita tinggal masuk ke web web direktorat pajaknya, terus kita nanti tinggal isi pendapatannya berapa, penghasilannya berapa, terus tanggungannya berapa. Nanti secara otomatis biasanya nanti itu ada pelaporannya SPT tahunan seperti itu. Nah, ini keulang lagi ya.
Oh, ini pembayaran billing itu pajak dilakukan ke rekening kas negara dengan ATM, internet banking, EDC, mobile banking, atau pada loket bank. Nah, di sini pelaporannya ini SPT tahunan. Nah, ini juga ada beberapa lembar ya, biasanya terdiri dari satulah halaman induk. Ini ada nomornya juga ya, 1770. Ditambahkan dengan lampiran, ada 4 lampiran. Nah, ini batas pelaporannya ini paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi paling lamanya tuh 3 bulan setelah akhir tahun kita harus sudah melaporkan SPT. Nah, ini ada SPT elektronik, ini bisa dibuat melalui aplikasi e-faktur. Jadi sekarang tuh sebenarnya memang sudah secara online ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu pernah saya bikin maksud tuh saya dapat formulirnya dan itu saya isi satu-satu, dapatnya berapa saya isi satu-satu, kemudian saya tanda tangan, tuh dilaporkan lagi ke kantor pajaknya. Kalau sekarang itu biasanya udah bisa online, jadi kita tinggal masukin yang kode e-filing kita, terus masukin ke sana, nanti ada akun kita, NPWP punya kita juga sudah ada, itu kita tinggal langsung isi. Itu nanti ada pemberitahuan kalau kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Dan ini tadi udah ya, daftar, hitung, kemudian bayar dan lapor. Nah, ini di sini ini untuk call center ya, kalau misalnya nanti bisa menghubungi ke KPP. Nah, di sini katanya tuh, jika apoteker telah membantu rakyat menjadi sehat dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan taat, maka negara kita akan semakin kuat. Jadi ini berhubung karena saya dapat materi ini dari Dirjen Pajak ya. Jadi di sini secara tidak langsung menuntut kita untuk membayar pajak ya, mewajibkan kita, apalagi karena nantinya kita kan akan mendapatkan uangnya dari pajak penghasilan, dari penghasilan itu. Selain itu pula, dan kita juga bekerja itu di bidang usaha, jadi memang kita juga sudah masuk ke ranah wajib pajak ya. Oke, terima kasih, saya cukupkan sekian. Mungkin kalau misalnya kalian ingin belajar lebih lanjut tentang perpajakan, itu bisa ya menghubungi ke sini Direktorat Jenderal. Sebenarnya kalau misalnya untuk pajak sendiri itu secara nanti juga kalau misalnya kalian melakukan suatu usaha itu nanti bakal ada step-stepnya, pasti bakalan lebih kebayang. Wajar saja sih kalau misalnya sekarang tuh bingung gitu, ini gimana, ada e-filing, ada e-billing gitu, terus ada SPT, itu pasti kan masih bingung, masih nggak kebayang. Tapi nanti kalau misalnya suatu ketika kalian sudah berkecimpung di bidang usaha, itu pasti kenal. Yang penting dari hasil sekarang itu kalian bisa paham apa-apa saja, apa sih pajak itu, terus untuk apa sih kita tuh bayar pajak. Jadi jangan misalnya tuh buat apa bayar pajak gitu, toh kita nggak dapat langsung imbalannya gitu. Itu sebenarnya kita dapat imbalan tapi tidak secara langsung ya, tapi itu lewat pemerintah, misalnya dengan pembangunan jalan yang semakin bagus, terus dengan pelayanan dari para ASN yang sudah digaji dari pajak tersebut. Terus pembangunan di tiap desa, di tiap daerah. Terus kalian juga harus bisa memahami, ternyata pajak tuh ada macam-macam ya, semuanya tuh itu ada pajaknya. Nah, tapi pemungutannya juga itu tidak sembarangan, itu ada yang mengatur atau diatur oleh undang-undang. Jadi tidak sembarangan orang juga pemerintah langsung ngambil uang pajak pajak langsung. Itu ada aturannya juga, dan itu juga tidak semena-mena ya. Jadi ada aturan tadi asas keadilan. Jadi biasanya semakin tinggi you pay as you earn, jadi kamu membayar apa yang kamu terima gitu. Jadi biasanya semakin tinggi penghasilan kita, yang pajak kita juga semakin tinggi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.